Halo, selamat sore semuanya. Mau kembali lagi bersama Kelas Pasar. Kali ini sesi ngabuburit Artisto. Kita bersama Mbak Idela Ismanto dengan proyeknya In the Time of the Corona. Sebenarnya ini proyek yang tahun berapa Mbak Dea? Dari mulai Maret 2020 udah, ketika 2020. pandemi mulai berlangsung, saya buat proyek ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Langsung saja Mbak Dea, silakan ceritakan dulu gimana tentang proyeknya ini. Baik, selamat sore, nama saya Idela Ismanto, teman-teman bisa panggil saya Dea. Saya seorang fotografer freelance dan juga project manager di Melihat Bersama, sebuah galeri online di Surabaya. Terima kasih kepada Uda, Tommy, dan juga Kelas Lasar yang telah mengundang saya pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Andra yang sudah bergabung pada sore hari ini. Saya akan menceritakan tentang latar belakang bagaimana sih sebetulnya proyek ini berlangsung. Jadi awal mulanya ketika pandemi berlangsung, tanggal 16 Maret, pengumuman dari sekolah anak saya itu sudah diliburkan semuanya ya. Jadi anak saya merasa sangat eh, kesepian sekali ya, sangat merasa hampa sekali. Lalu seketika itu semua berjalan sangat lambat. Udah. Jadi ketika sudah berjalan sangat lambat, dia berusaha benar-benar mematuhi peraturan yang ada ya. Maksud saya adalah harus setiap pagi harus berjemur. Dia kadang-kadang pagi berjemur dengan bonekanya dan segala macam. Dan yang bisa dilakukan adalah melakukan pembelajaran dengan online. Nah, dari situ sudah ada kesulitan-kesulitan tersendiri karena memang awalnya kami tidak terlalu eh, bisa ya awal-awal, tapi akhirnya kami beradaptasi. Setelah itu dia sudah mulai sekolah, tapi dia tetap rindu dengan sekolahnya. Nah, dari situlah saya berusaha ingin menangkap momen-momen bersejarah kami ketika pandemi berlangsung udah. Jadi dari situlah akhirnya saya mulai nih memotret semua yang dilakukan. Masa-masa dia dengan buku-bukunya ketika pandemi ya kan, karena nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, dan juga ketika dia video call dengan keluarga gitu. Seperti itu udah. Tujuannya ya, saya juga boleh cerita mungkin ya. Tujuannya karena ini merupakan sejarah ya, pandemi, kita semua kan di dunia merasakan pandemi. Tujuannya supaya ketika nanti Nada kembali bersekolah, dia lebih mencintai teman-temannya, dia lebih berusaha ya dengan keras bagaimana dia untuk menggapai cita-citanya, seperti itu udah. Dan lebih bersyukur gitu ya, karena kan kita sudah melewati ini sudah hampir mau 3 tahun juga udah ya, seperti itu. Dan di foto-foto saya nanti juga saya berikan cerita-cerita tersendiri, momen-momennya apa saja udah, seperti itu. Langsung aja Mbak Dea kalau mau di-share. Oh oke. Saya coba ya share screen ya, coba. Oke, ini sudah terlihat ya udah ya, sepertinya ya. Halo, udah? Sudah terlihat ya? Kelihatan Mbak Dea? Oke, baik. Baik, untuk foto pertama ini saya jelaskan ketika awal-awal Maret 2020 itu kami ya walaupun di rumah aja tapi tetap ingin dia tuh jalan-jalan gitu ya, karena kan gimana pun juga dia pasti kadang-kadang merasa bahwa stuck di rumah gitu ya. Nah, tapi tetap walaupun jalan-jalan kami tetap berusaha mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Nah, sama seperti di sini, waktu itu kami ajak dia untuk melihat-lihat ikan gitu ya di daerah pasar di Surabaya. Saat itu dia berjalan-jalan dan saya mendapatkan momen yang seperti ini. Lalu ketika foto yang kedua ini adalah ketika dia ingin sekali tetap mengaji gitu ya, walaupun ketika itu online dia tetap ingin mengaji dan dia ingin tetap berusaha ketemu teman-temannya secara online dengan handphone dia. Jadi saya foto ketika sudah mau mulai online seperti itu ya udah.
Nah, ini adalah momen ketika anak saya suka sekali kucing ya, udah ya. Nah, ada kucing liar waktu itu malam-malam. Dia biasanya suka sekali memberi makan kucing liar di depan rumah. Dia jalan-jalan, lalu saya itu pas maghrib, saya lihat kucingnya itu ada di bawah mobil. Lalu kami berusaha bilang, oh ya supaya kalian supaya kamu gak kesepian, kucingnya dibawa aja gitu. Nah setelah itu ini adalah momen ketika anak saya sudah selesai melakukan pembelajaran online dan dia kecapean udah. Di situ dia kecapean, terus dia kesuruh gitu ya di belakang rumah di halaman dengan kedua kucing barunya gitu. Sambil tiduran rebahan seperti itu. Nah, ini kucing barunya namanya Tiger dan Orange. Jadi dua kucing inilah yang menjadi pelipur laranya sebenarnya karena dia nggak bisa ketemu teman-temannya, udah gitu juga dia merasa terhibur gitu setiap kali dengan anak kucing itu. Untuk momen yang ini, ketika masa-masa bosan, dia akan berusaha melakukan apa saja dengan barang-barang yang dia punya gitu ya, barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi semua payung dia buka, terus dia berjemur gitu. Sebetulnya ini nggak pagi ya udah, jadi ini siang. Pas lagi liburan, terus dia berusaha ingin tidur gitu. Jadi saya lagi di dalam, begitu ayahnya masih kerja juga, nah terus dia berusaha supaya main di luar tapi sekalian tidur siang. Jadi kadang-kadang dia bisa tuh tidur sama kucingnya dua itu di luar. Dia bawa selimut, dia bawa bantal, dia tidur di luar sama kucing-kucingnya kayak gitu. Nah itu yang biasa dilakukan supaya dia nggak bosan gitu ya, supaya dia ada temannya. Nah, walaupun kemarin waktu tahun-tahun pandemi, kami memang berusaha sebanyak mungkin di rumah saja udah. Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa kami bisa mengajak Nada ini untuk jalan-jalan. Ya, jalan-jalan ketika memang waktu libur tiba gitu ya, tapi tetap dengan prokes kesehatan. Jadi ketika yang foto sebelah kiri adalah foto di Ijen, awal mulanya kami liburan berlima ya dengan sepasang adik kelas kami gitu ya. Nah awalnya kami nggak ada rencana nih udah untuk naik Ijen, sama sekali nggak ada rencana. Awalnya kami hanya menemani aja, kita berlibur lah. Jadi urutannya adalah dari Surabaya, lalu ke Banyuwangi, lalu kita ke Bromo, gitu rencananya gitu. Nah itu pun di 2020 di bulan November. Nah di situ rencananya sekitar 2 mingguan lah ya kami pergi gitu. Nah di sini yang sebelah kiri adalah momen ketika saya ajak Nada itu ke Ijen, ya dia berusaha dengan keras sekali untuk naik ke Ijen udah. Jadi sempat juga dia muntah-muntah gitu ya, karena merasa mungkin saking dinginnya, kita jalan dari jam 1 pagi sampainya jam 6-an lah ya. Nah, lalu yang sebelah kanan kami mengajak dia ke Malang. Jadi kalau ke Malang itu kan jaraknya hanya sekitar berapa ya, tidak terlalu jauh lah 2 jam perjalanan gitu ya. Jadi kami mengajak dia sebentar ya untuk menghirup udara segar, karena di Surabaya juga panas sekali, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan udah? Lanjut aja dulu Mbak Dea. Nah ini juga momen-momen ketika saya mengajak dia ke pasar ikan itu, jadi dia kadang-kadang suka milih ikan yang warna-warni. Jadi saya juga memotret dia ketika dia sedang melihat-lihat ikan di sekitar pasar ikan. Jadi ketika pandemi 2020 itu memang benar-benar kita merasa harus tetap prokes, tapi kita juga pengennya tetap jalan-jalan ya. Makanya di beberapa foto saya pun saya mengajak dia jalan. Misalkan ikut ayahnya liputan. Nah, seperti ini ini di daerah Blitar ya, udah. Jadi ini ada semacam pabrik ya, pabrik batu bara di situ, dia ikut dengan kami dan saya memotret-potret dia di situ. Setiap apapun yang kami lakukan, saya merasa bahwa apa yang kami lakukan ketika pandemi itu harus saya foto karena itu merupakan sejarah yang tidak akan terulang dimanapun itu ya, walaupun sederhana itu saya ingin sekali mengunci momen-momen itu ya ketika pandemi itu berlangsung. Oke, sebentar. Nah,
Jadi ketika kucing-kucing dua tadi, Orange dan si Tiger itu muncul, sebetulnya ada beberapa kucing liar juga yang datang ke rumah kami. Nah, ini salah satunya adalah Roket namanya. Jadi Roket itu sebelum mereka datang, dua kucing tadi, Roket menemani Nada. Nah, Roket itu akhirnya sakit karena dia kena virus. Dari situlah saya melihat bahwa dia sangat sedih sekali. Jadi di depan halaman rumah kami itu anak kucing itu datang, kami kasih makan, kami rawat, kami berikan tempat di sini. Terus tiba-tiba ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati. Jadi depan rumah itu ya seperti makam kucing kecil gitu ya. Nah, kami berusaha sebelum sebelum dimakamkan ya, dikuburkan, kami doakan dulu, lalu dia doakan juga, dia sedih banget ya karena udah berusaha merawat dengan baik tapi tetap kucingnya mati gitu ya. Nah, ini namanya Roket. Udah nih kayaknya ada yang mau masuk deh. Aci ini udah ya? Oke. Nah, untuk bagian foto ini saya juga memberikan maksud saya momen-momen dia ketika dia istirahat gitu ya, ketika dia tidur. Saya juga ingin sekali memotret momen-momen dia ketika dia sedang istirahat seperti ini. Ini waktu itu kami ajak dia ke hotel di Surabaya. Nah, untuk yang foto sebelah kiri dan kanan, sebelah kiri itu waktu itu kami ajak dia tetap di Surabaya juga ya, udah ya. Kami berusaha melihat bahwa saya sebenarnya melihat dia udah pengen banget jalan-jalan gitu sebenarnya, yang jauh. Karena dia suka banget jalan-jalan dari mulai dia ada di kandungan sebenarnya saya udah jalan juga sih. Saya nggak tahu saya hamil, terus ternyata di Bromo itu saya naik ke Bromo waktu Kasodo ternyata saya sudah hamil. Dia memang suka banget jalan-jalan. Nah, sebelah kiri ini ketika di Surabaya, nah sebelah kanan itu adalah momen ketika kami waktu itu yang berlibur 2 minggu itu udah berada di Banyuwangi. Jadi setiap momen-momen yang ada saya berusaha ingin sekali mengabadikannya untuk sebagai kenangan dia nanti ketika dia sudah melewati semua ini ya, ketika pandemi sudah selesai. Nah, waktu-waktu momen-momen membahagiakan bagi dia adalah sebetulnya antara ke laut dan ke gunung, ya. Jadi ini adalah salah satu waktunya ketika dia main di pantai di Banyuwangi. Jadi dia suka banget main-main di laut, di pantai lama banget gitu. Dan akhirnya saya juga mengabadikan momen-momen ini ketika dia menikmati waktu liburannya bersama kami waktu di November 2020. Untuk yang sebelah kiri itu di daerah Pulau Merah di Banyuwangi juga ya. Kalau yang sebelah kanan itu di daerah Surabaya. Jadi waktu itu kami juga ajak dia di bulan kalau yang di Banyuwangi pasti yang di bulan November, kalau yang di Surabaya karena dekat dengan kami jadi kami bisa ajak tidak terlalu jauh ya. Jadi kami main-main di sana dan kami berusaha juga membuat dia merasa terhibur ya, walaupun pandemi tapi dia tetap bisa menikmati air laut, dia tetap bisa happy gitu ya. Dan terserah bebas dia mau berapa lama bermain itu tidak apa-apa asalkan dia sudah cukup lah ya. Misalkan karena dia kadang-kadang kalau untuk ke laut itu nggak bisa dibatasi udah gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita udah berusaha, oh ya nanti kita lihat timer ya gitu kan, nah, nanti baru kita bisa minta dia untuk keluar dari laut. Nah ini adalah foto terbaru kemarin ya 2022 waktu ketika kami sedang ada di hotel di Surabaya karena neneknya sedang datang. Momen-momen ini saya abadikan dan saya merasa dia happy banget. Jadi karena pas puasa kemarin itu saya diajak setiap hari untuk berenang ketika neneknya bekerja. Jadi saya berdua aja di hotel dan saya berusaha juga untuk memotret ini ya. Jadi setiap hari saya ketika di sana tuh saya memotret Nada ketika sedang berenang. Nah, ketika saya
berlibur juga bulan November, saya sempatkan ke Bromo, dan ini adalah waktu-waktu kami di Bromo, di rumah Pak Mulyat, di belakang halamannya terhampar bawang ya, daun bawang, kebun daun bawang, dan juga kita bisa lihat tuh pemandangan Bromo, dan juga ada lautan pasir ya, jadi dari atas ke bawah kita bisa lihat di situ. Pemandangannya indah banget. Nah, jadi ketika ini di Sarangan, waktu itu ada undangan dari teman, teman saya menikah dan saya ajak ke Magetan, Nada saya ajak ke Magetan, dan saya itu kita menginap sehari di Sarangan. Nah, disitulah dia udah lama banget nggak ke sini, ketika sudah dulu sempat kita ajak dia ke sini ketika sebelum pandemi dan masih kecil sekali. Nah, lalu kami ajak lagi nih ke Sarangan. Jadi dia happy banget, dia bisa lihat embun, dia bisa naik kuda, dia bisa keliling Sarangan gitu ya, ngelihat apapun yang dia lihat. Misalkan ada juga merpati-merpati terbang kayak gitu ya, bermain-main di situ. Nah, ini pun fotonya adalah sebetulnya momen-momen di sini saya melihatnya bahwa ini adalah harapan sebetulnya ya. Ketika semua yang telah terjadi di tahun 2020 hingga 2020 akhir, saya merasa bahwa ini adalah sebuah harapan untuk kami untuk tetap berjalan walaupun pandemi telah terjadi. Saya memotret ini ketika di Pulau Merah, ada seorang robot juga yang sedang dia tuh mengamen sebenarnya ya robotnya itu, tapi dia tetap berusaha menghibur sekelilingnya. Lalu saya foto dengan Nada, dan Nada pun senang banget bisa ketemu dengan robot sebesar itu di tepi pantai yang udah panjang banget, dan ini merupakan momen yang penting untuk Nada dan saya, karena saya melihat bahwa bagaimanapun kesulitan yang ada di saat pandemi, saya merasa kita semua harus tetap berjuang ya, kita semua harus tetap berjalan, dan prokes yang telah diminta oleh pemerintah juga kan harus tetap kita jalani. Jadi ketika di 2020 kami berusaha dengan keras untuk menjalankan prokes dan juga menjalankan berusaha melindungi diri kami, akhirnya di tahun 2021 kami terkena COVID ya. Jadi di sini kami kena COVID di bulan Juli 2021. Itu pun sebetulnya awalnya adalah suami saya dulu yang terkena. Jadi dia terkena di Surabaya, tapi karena Surabaya itu rumah sakitnya sangat penuh, akhirnya dirawat di Lumajang. Nah, di sana setelah dia dijemput ambulans dan sudah sampai ke Lumajang, ternyata saya dan anak saya akhirnya punya efek COVID juga gitu ya. Masa inkubasinya mungkin ternyata lebih lama daripada suami saya. Akhirnya kami terkena COVID, dan yang pertama kali yang kena demam adalah Nada. Setelah itu dia sembuh 2 hari demam, saya itu baru saya yang 7 hari mengalami demam juga. Jadi kami akhirnya berusaha di rumah, walaupun berdua aja ya. Banyak sahabat juga yang mengirimkan makanan, memberikan bantuan seperti itu. Di akhirnya di tahun 2021 kami kena corona, dan itu corona yang delta udah. Jadi menurut saya itu agak berat juga ya, karena saya 7 hari demam kok naik turun panasnya kok nggak selesai gitu ya, capek juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah setelah itu berangsur pulih ya selama 10 hari ke depan, lalu setelah itu kami PCR juga, lalu kami juga antigen lagi. Karena suami saya berada di Lumajang itu 8 hari, akhirnya dia balik lagi ke Surabaya, tapi balik ke Surabaya itu dia juga tetap harus seminggu di rumah gitu ya, seminggu di rumah. Saya itu PCR, setelah PCR baru antigen. Jadi itu memang sudah dari kantor sudah mengharuskan untuk 2 kali prosesnya seperti itu supaya benar-benar aman untuk bekerja kembali gitu ya. Seperti itu udah. Ya momen-momen saya ketika COVID itu baru kerasa banget. Saya nggak ngalamin penciumannya hilang, enggak. Tapi batuk terus sama demam itu yang nggak bisa dilupakan ya.
seperti itu. Apalagi nggak ada support system yang lain kecuali kita berdua doang gitu ya. Jadi ya kadang-kadang aduh ini harusnya kami ke rumah sakit aja di Lumajang ya daripada di Surabaya berdua aja. Jadi kalau di rumah sakit di Lumajang kan bisa bertiga gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kami jalani semua yang kami bisa, kan kami berusaha juga supaya sehat kembali. Jadi setiap pagi juga kami berjemur, kami berusaha olahraga juga, dan di saat pandemi itu saya nggak masak, jadi saya pakai catering juga gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur sehat, dan kami memutuskan di bulan Juli itu istirahat dulu sebentar, dan di bulan November kami mudik ya. Jadi dari Surabaya kami ke Bekasi dan ke Depok. Saya bertemu dengan ibu saya dan saya juga bertemu dengan Nada bertemu dengan nenek kakeknya ya. Yang sebelah kiri adalah keluarga dari suami saya di Bekasi dengan sepupu-sepupunya banyak banget ya. Sedangkan memang yang sebelah kanan adalah ibu saya karena sendirian. Memang ayah saya juga sudah meninggal, jadi kami berusaha menyempatkan bertemu dengan nenek kakek dan semua keluarga besar kami ya untuk melepas rindu juga karena kan sudah lama sekali kita tidak bertemu gitu ya, seperti itu. Ini adalah momen-momen ketika bertemu dengan keluarga besar. Nah, ini adalah momen ketika pertama kali Nada sekolah offline setelah 2 tahun dia di rumah aja. Jadi ini adalah waktu-waktu dia ngerapiin baju sendiri, dia berusaha naruh peralatan makannya sendiri, dia siapin baju, dia siapin buku, dia senang banget ya. Ini adalah pertama kalinya dia sekolah offline setelah 2 tahun online. Jadi dia happy banget bisa ketemu teman-temannya. Ini di tahun 2022 udah ya, pas kemarin. Tapi sempat akhirnya karena ada beberapa orang datang untuk foto bersama, akhirnya ada yang kena COVID, akhirnya ditutup lagi sekolahnya, gitu. Jadi setelah offline beberapa minggu, terus sekolahnya tutup lagi. Setelah itu dia PTM-nya terbatas. Jadi PTM terbatas maksudnya adalah sesuai nomor urut absen. Jadi ketika ini Nada sebetulnya adalah nomor urut absen yang genap. Jadi dia genap dan dia sendirian udah. Jadi kalau misalkan ganjil tuh ada anak-anak yang datang tuh 4-5 orang, tapi karena dia genap, mungkin orang tua yang lain masih terlalu khawatir ya anak-anaknya untuk datang, akhirnya dia sendirian sama gurunya, jadi hanya berdua aja. Walaupun itu sistemnya masih hybrid ya, jadi di papan tulis masih ada anak-anak yang online, terus dia sendirian gitu di dalam kelas gitu ya. Jadi benar-benar. Jadi ada juga gurunya yang bilang, Nada kamu sendirian nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, yang penting saya sekolah gitu kan. Makanya itu menurut saya juga momen yang benar-benar dia tunggu gitu ya, setelah 2 tahun nggak bisa sekolah, nggak bisa. Memang sebenarnya dia pengen ketemu teman-temannya, tapi karena teman-temannya masih nggak diperbolehkan, ya udah dia sendiri. Tetap cuek dia, yang penting dia datang gitu ke sekolah. Nah ini adalah ulang tahun dia yang ke-10, baru aja di bulan April ini ketika bulan puasa ya, di tanggal 9 April. Kebetulan juga neneknya itu juga ada di sini, lalu ada juga sepupunya datang dari Malang, ada juga neneknya dari Jogja, dari Jakarta datang juga karena ada pekerjaan. Mereka semua sempatkan untuk ulang tahun Nada yang ke-10. Jadi momen-momen ini juga momen yang sangat dia ingat sekali karena senang sekali dia bawa saudara-saudaranya dan juga keluarga besarnya, walaupun belum semuanya tetap datang dan juga merayakan bersama-sama. Dirayakannya ketika buka puasa bareng-bareng gitu ya. Dia senang banget. Oke, nah ini adalah foto-foto dia terakhir kemarin, ada Pondok Ramadan di bulan April, dan ini dia udah siap-siap mau ke sekolah udah. Gitu. Jadi ini saya di Pondok Ramadan itu yang muslim datang, tapi agama yang lain juga datang ya karena universal sekolahnya. Jadi ada beberapa kegiatan dan juga dia bertemu dengan anak-anak dari pondok pesantren. Begitu udah kurang lebihnya seperti itu. Ini proyeknya diupdate lagi ya Mbak Dia dari terakhir yang dikirim ke Ya, saya Selasar. perbarui. Oh, nanti saya kirimkan ya.
Kalau yang ini, yang terakhir di kelas Selasa kan aku baru Hasan download lagi kan dari email. Ada berapa foto terakhir yang nggak dimasukin kan? Iya, Yang ke yang rumah nenek. ini juga belum saya berikan. Ini juga belum. Ini juga saya belum berikan. Ini juga terakhir kemarin. Nggak apa-apa Ini Mbak juga Dea. gimana? Nggak apa-apa, nggak dikirim lagi. Soalnya itu kan udah dimasukin ke editing kan. Iya makanya Ah, nggak apa-apa. Ini perjalanan proyek kan tetap berlangsung ya udah. yang aku mau tanyain itu di luar foto lah ya. Ya. Mbak Dea sebagai orang tua ketika COVID. Mm-mm. Kekhawatiran terbesarnya apa itu? Buat Bagaimana? ketika waktu itu COVID sebagai orang tua. Mm-mm. Kekhawatiran terbesar Mbak Dea ngelihat anak yang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main itu waktu itu apa? Kekhawatirannya dia merasa terisolate, Hmm, merasa kesepian kan, makanya dia tuh bingung mau ngapa-ngapain. Akhirnya ya dia buka payung ke belakang, dia baca buku gitu kan, udah selesai sekolah online, dia baca buku ke belakang. Ya saya merasa itu jadi kesehatan mental ya, yang apa, kita sebagai orang dewasa aja merasa kesehatan mental juga berpengaruh kan, apalagi anak-anak kecil. Gitu. Makanya ketika saya melihat dia sudah online dan semuanya online, ya saya juga tetap harus memberikan dia semacam kegembiraan walaupun hanya berjalan-jalan di sekitar rumah misalkan ya udah ya di taman dekat rumah ataupun berjalan-jalan agak jauh ketika ya, kita punya sarana fasilitasnya tapi tetap dengan prokes yang ada seperti itu udah jadi menurut saya ya saya khawatir kesehatan mentalnya dia karena kan dia harus di rumah terus ya kan harus online terus harus diam terus nggak bisa kemana-mana seperti itu sih tapi walaupun itu kami bisa berusaha mengakomodir dengan cara kita tetap teleponan video call sama keluarga ya kan mereka dia juga tetap senang jadi sekolah online tuh walaupun teman-temannya ngelihatnya cuma di laptop mereka tetap enjoy ya berusaha enjoy ketawa ketiwi bercanda kayak gitu sering goda-godain gitu jadi walaupun itu kekhawatiran saya tapi melihat keadaan semakin lama semakin bisa diadaptasi sama nada saya merasa ya oke lah nggak apa-apa gitu ya kami juga tetap ngajak dia jalan-jalan keluar gitu, udah walaupun dengan masker ya seperti itu. foto-fotonya kalau diperhatiin tadi dari awal satu persatu berasa kayak lelah gitu ya, lihat foto-fotonya. Iya, saya ngelihatnya apa ya? Uh, Sebetulnya ada kan yang happy, misalkan dia di sini ya, dia kan happy ulang tahun. Tapi memang ketika awal-awal memang dia ngerasa sangat apalagi ini nih udah ini dia capek banget dia ngelihat kita online aja capek ya Hmm. misalkan ini habis pelajaran online ini dia capek banget tapi karena itu seragamnya sebenarnya bawahannya bukan rok itu gitu bawahannya sebetulnya rok warna putih tapi karena online kan udah mah aku ngambil ini aja kan nggak kelihatan ya sama gurunya gitu kan nah, dia pakai itu aja gitu akhirnya saya foto ketika lagi istirahat di luar sama kucing-kucingnya istirahat gitu nah ini memang menurut saya selain merasa terisolir ketika online juga kan matanya ya harus melihat laptop terus ya mungkin bisa ada perubahan lah capek lelah gitu kan matanya kayak gitu dan merasa jauh dari teman-teman memang nggak bisa kemana-mana tapi semuanya akhirnya kita coba menjalani itu semua dengan baik ya walaupun dia masih sedikit-sedikit kapan nih ma kapan offline sekolahnya gitu kan kita kan nggak bisa ngomong juga saya nggak bisa ngomong bahwa ya kita masih lihat lah nak ini kan kondisinya COVID-nya masih sangat tinggi gitu apalagi Delta ya udah ya Delta itu gila-gilaan bulan Juli itu semuanya penuh di Surabaya rumah sakit gitu itu pun suami saya tertular ketika sedang liputan di Madura lagi liputan gubernur waktu itu lagi hujan dan mereka semua akhirnya berlindung di bawah satu tenda plus gubernurnya di situ juga dari situ akhirnya semuanya kena gitu saya juga nggak sadar kalau kena gitu seperti itu Oke, kita lempar dulu deh, kasih kesempatan ke yang lain. Ada oke tadi Andra yang baru join. Diandra. Silahkan Diandra kalau ada mau pertanyaan, mau merespon project Mbak Dea. Ada juga nih Siti yang join, ada Ulo, Aci.
Aci ini kemarin nanya nih, pas posting foto Mbak Dea nanya, ini di Pulau Merah ya katanya. Aku nggak tahu kan. Iya, betul. Yang ini Pulau Merah, yang di sini Pulau Merah. Mana tadi? Iya, ini di Pulau Merah. Ini Kak Aci di Pulau Merah. Waktu itu kami sedang berlibur di bulan November 2020, Kak Aci. Jadi rutenya adalah dari Surabaya, Banyuwangi, dan ke Bromo sebentar. Setelah itu kembali lagi ke Surabaya. Tapi tetap kita jalan dengan prokes ya, Kak Aci. Jadi berusaha sebisa mungkin kalau ada orang kita tetap pakai masker, udah orang-orangnya jauh ya kita coba lepas seperti itu. Nah, kalau yang galeri online melihat bersama ini proyeknya yang dibikin pas COVID ya, Mbak Dea? Iya, betul. Jadi kami waktu itu ingin sekali berpameran offline udah di Surabaya. Nah, tapi karena saya awalnya ingin di House of Sampurna, Surabaya. Mungkin udah pernah dengar gitu ya. Di situ kan memang galeri yang biasa untuk pameran lukisan dan foto. Nah, kami sudah berikan proposal segala macam, tapi ternyata pandemi berlangsung. Nah, ketika itu kami berpikir bahwa kita nggak bisa nih stop di sini aja gitu kan. Kami harus berusaha membuat sesuatu lah di pandemi ini apa gitu ya, supaya kita tetap bergerak, kita tetap berkarya. Nah, akhirnya kami semua dari 7 itu, yang 2 perempuan dan 5 laki-laki itu dari Melihat Bersama, ada Mas Mamo, ada Mas Fuli, ada Bahana, ada Mas Aftono Nuha, ada Muni, ada saya, ada Cak Su, ada juga Jul ya. Nah, kami berusaha lah untuk tetap berkarya dengan Melihat Bersama itu. Nah, awal proyeknya adalah pameran In Between judulnya. Jadi kami masing-masing mengkurasi foto kami sendiri dan kami pamerkan juga di situ udah. Jadi selain itu ada juga diskusinya di proyek-proyek itu di In Between itu ada apa namanya semacam tanya jawab gitu ya. Nah setelah dari proyek In Between ada proyek lainnya dengan teman-teman disabilitas berkarya di Surabaya dengan Mas Leo dan teman-teman dari Ponso Surabaya. Bagaimana mereka memamerkan karya-karya street fotografi. Ya, karya mereka dipamerkan di Melihat Bersama dan juga ada diskusinya. Jadi setelah ada beberapa dari In Between, ada disabilitas berkarya, lalu ada juga fotografer perempuan namanya Mbak Anin Astiti ya, yang ada di Solo. Dia dosen di ISI Surakarta, dia juga berpameran di Melihat Bersama. Jadi ketika kita melihat di websitenya dia di www.melihatbersama.com, ketika teman-teman mengklik fotonya Mbak Anin itu nanti akan ada suara bagaimana Mbak Anin menjelaskan teknik dia mengerjakan proyek dia ya tentang yang hitam putih itu Mas. Mungkin Udah udah lihat nih, Villa Ennoir ya? fotogram. Kenapa? Villa Ennoir. Ya, yang fotogram itu Mbak Anin sempat pameran juga di situ. Nah, untuk yang sekarang kami sedang membuka kesempatan juga sih untuk bagi teman-teman yang ingin berpameran supaya bisa mengirimkan juga, tapi tetap ada kuratorialnya juga udah seperti itu. Nah, kalau bikin project ini awalnya Mbak Dea belajarnya dari mana dulu? Belajarnya dulu saya S1-nya di fotografi ISI Jogja udah. Kebetulan jurusannya juga fotografi dan saya memiliki ketertarikan dengan dokumenter. Jadi bagaimana sih kita dan ini kan personal project ya. Kalau personal project sebenarnya kan ini merupakan gaya gue gitu ya. Maksud saya apa yang saya lakukan itu ya gaya gue, apa yang aku inginkan itu ya gayaku sendiri gitu ya. Jadi ya inilah yang bisa aku bikin, yang saya bikin untuk personal project saya gitu. Jadi karena saya tertarik dengan dokumenter dan saya ingin sekali untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di anak saya ya, bagaimana apa yang dia rasakan ketika pandemi dan juga apa yang kami rasakan ya, saya akhirnya memotret dan membuat proyek ini.
Yang senengnya proyek ini masih ada ini loh, identitas ruangnya. Identitas ruang ya udah ya. Ya, itu yang kuat. Aci masih standby, boleh dong Aci minta responnya dulu sebagai guru juga ngeliat karya-karya ini. Kok sebagai guru? Aci kan ngeliat nih, seandainya Aci ngeliat murid-muridnya dalam kondisi begini, apa yang Aci rasain, terus gimana responnya terhadap proyek ini? Aku tertarik karena apa ya? Biasa lah ya. Orang tuh kalau ada di tempat yang dia tinggal terus tercapture tuh langsung jadi tertarik ya. Karena aku tinggal di Banyuwangi nih ya Kak. Halo, Terus Kak Aci. lihat, iya, aku pas lihat tadi ada foto-foto di Banyuwangi langsung oh ini di sini. Makanya kan aku tahu kan kemarin itu di Pulau Merah karena eh, aku sering banget ke situ. Terus menarik bagi aku di apa sih urutan fotonya juga penyampaiannya serta urutannya juga bagus banget kataku karena beberapa kali udah juga tahu aku pengen bikin project mirip-mirip kayak gini juga cuma memang terhambat karena akunya yang malas dan ya ada kerjaan dan lain sebagainya terus uh, aku ngelihat si foto-foto ini bener kata tadi kata Mbak apa aku manggilnya ya? Dia aja Mbak Aci. Oh ya, Dia. aku manggil ide ya kepanjangan manggil Lita takut bukan. Dia aja dia. Aku melihat Mbak Dea memang apa ya? Mungkin karena aku juga belajar dari dia ya. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap foto itu punya kecenderungan dari pribadi masing-masing pemotretnya gitu. Dan aku melihat memang kalau kata Mbak Dea tadi, kalau kata Mbak Dea tadi, Mbak Dea kan bilang bahwa ini tuh gayaku, it's my style gitu. Dan itu tuh kelihatan banget dari foto yang awal sampai yang akhir itu kayak, walaupun aku belum kenal Mbak Dea ya, cuman aku ngelihat vibe-nya tuh kurang lebih sama lah gitu. Emang, terus bagi aku sih itu bikin apa ya, ada motivasi tersendiri buat aku karena sebenarnya aku kan juga kan mau motret mulai dari awal sampai sekarang tuh aku punya punya kecenderungan itu sendiri gitu cuman memang tidak seperti di pasaran gitu makanya kadang aku suka nggak berani untuk menampilkannya karena takutnya tidak sesuai selera pasar tapi aku apresiasi banget sama Mbak Dea yang mengeluarkan jati dirinya dan nggak peduli sama pasar. Nah, iya Mbak. Ayo Mbak Aci harus semangat ya Mbak bikin personal project kayak Mbak Aci beneran. supaya tetap berkarya ya udah ya. Iya. Makasih banyak Mbak Aci apresiasinya. Kalau menurut aku Mbak Dea, Ya. project yang kemarin itu kayak kita nonton film, endingnya tuh nanggung gitu, yang pas dikirim ke kelas laser. Oh iya iya iya. Jadi kalau proyek yang kemarin tuh aku nggak ada kesimpulan akhir jadinya, nggak ada konklusi kan. Dan lebih berimajinasi kayaknya nanti kayak gimana gitu, endingnya mau dibikin apa dan lain-lain. Terus ketika ngeliat proyek yang sekarang, Mbak Dea kayak udah ngasih kesimpulan akhirnya di proyek-proyeknya. Tapi sebenarnya ini masih berjalan sih udah ya, kita nggak tahu pandeminya sampai kapan. Cuma kan memang saya perbarui foto-fotonya ya, karena kan memang momen-momen itu tetap berjalan seperti itu udah. Aku tadi momen paling mengharukan itu yang di sekolah. Oh iya, sebentar. Ini ya. Sorot matanya udah beda loh. Iya. Ini lebih tajam, lebih punya semangat. Daripada yang sebelumnya tadi ya udah. Yang sebelumnya tuh capek banget, aduh kayak apa ya? Ngelihatnya tuh, aduh. Kayak semangatnya tuh kayak, aduh udah hilang karena nggak bisa ketemu temen-temennya ya kan, karena harus stuck di rumah aja kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ini dia lighting lagi, apalagi sudah vaksin kedua ya, jadi lebih aman mungkin ya udah ya. Jadi
Jadi memang kelihatan berbeda sih. Coba lihat foto yang ke nomor 16, Mbak Dea. Nah ini nih. Ya ini waktu di Sarangan itu juga dia belum sekolah ini, jadi masih online. Ini foto Mbak Dea paling kuat banget loh. Oh ya, karya ini yang dipamerin di Museum Kunstkamera juga ya, fotodemik banyak ya? Iya, kalau yang In the Time of Corona itu waktu itu sama Panya sepertinya. Kalau yang fotodemik itu yang The Lost World, Mas. Beda lagi nih. Ada sih sebenarnya di sini. Kalau bisa dibuka, tapi memang belum saya sharing. Ada di fotodemik juga, tapi ada juga di website saya juga ada. Mungkin nanti saya bisa share screen. Kalau yang di Anchor Photo Festival itu foto yang mana Mbak Dea? Project yang ini juga? Bukan. Kalau ini personal project saya yang lain judulnya Short Term Memories. Jadi masa-masa ketika saya menjadi seorang ibu, masa-masa ketika saya belum siap menjadi seorang ibu gitu. Jadi menurut saya menyentuh banget juga buat saya karena ketika saya mulai melakukan itu tuh saya foto diri saya ketika saya belum jadi ibu sampai akhirnya nada besar. Tapi dengan foto hitam putih yang saya merasa bahwa memang hitam putih itu tidak instan. Jadi yang saya lakukan dengan anak saya itu tidak instan semua dan saya akhirnya memutuskan untuk dengan memakai foto hitam putih dan memakai analog dengan kamera Hoda. Itu beda lagi sih udah fotonya. Berarti project Mbak Dea memang udah sering yang berhubungan dengan ini ya, dengan diri sendiri ya? Iya, personal project. Walaupun personal project sebenarnya bukan tentang diri sendiri aja kan udah ya. Ya. Personal project bisa isu-isu yang benar-benar kita yakini ya apa yang maksudnya kita penasaran dengan apa. Selain itu saya juga ada project tentang diversity sebetulnya. Yang di Tambak Bayan, Hopi Tambak Bayan juga tentang diversity, itu juga personal project saya. Memang karena latar belakang keluarga saya juga kebetulan diversity sekali. Nenek saya Katolik, lalu juga om saya Katolik gitu ya. Keluarga saya juga baik yang Katolik dan Kristen juga ada. Jadi saya berusaha selain itu juga walaupun dengan agama yang berbeda, tapi kami tetap bisa berdamai gitu ya. Nah di situ Hopi Tambak Bayan itu latar belakangnya saya sebenarnya dari keluarga saya juga udah gitu. Boleh di-share nggak Mbak Dea? Oh boleh. Ini maksudnya langkah kerja Mbak Dea bikin project. Karena aku lihat cara kerja Mbak Dea lumayan terstruktur dan menarik. Oh Siapa tahu oke. teman-teman juga pengen tahu nantinya kalau bikin project kayak Aci tadi. Sebentar. Coba saya share ini ya, PPT saya tentang personal project, boleh nggak udah? Boleh Mbak Dea, sekalian aja. Mbak Dea masih ada waktu Oke. kan ya? Masih tenang aja. Bentar ya udah ya. Bentar ya teman-teman, sebentar. Sambil nunggu aku jadi keingetan tadi pas ngelihat yang kata udah yang sebelumnya anak Mbak Dea tuh kelihatan lelah banget, terus pas sekolah jadi senang banget. Aku sebagai guru pun mungkin udah tadi nanyanya maksudnya ke situ ya. Iya. Aku pun sebagai guru gitu. Jadi pas awal-awal pandemi tuh awalnya jujur aja ya, aku tuh agak seneng gitu karena akhirnya aku kerjaannya jadi sedikit gitu ya. Sedikit dalam artian kan kalau tatap muka aku harus ketemu sama anak-anak, belum lagi kerjaan yang lain gitu. Tapi selama pandemi kan aku terbatas sekali bertemu dengan anak-anak dan awalnya sih agak seneng karena pekerjaan aku sedikit berkurang. Tapi lama kelamaan jenuh juga. Aku sebagai guru sama mungkin ya kayak anak Mbak Dea itu kayak udah kehilangan kehilangan motivasi bahkan aku kehilangan motivasi untuk bekerja kayak aku tuh di sekolah ngapain nggak ada siapa-siapa juga nggak ada yang aku temui ya karena kan biasanya kalau lagi capek kerjaan ketemu sama anak-anak aku dapat energi baru dari anak-anak gitu dan ini tuh enggak gitu jadi emang terasa banget dan akhirnya ini kan sekarang sekolah udah mulai tatap muka itu langsung apa ya kayak kesenangan aku untuk mengajar dan ketemu sama anak-anak lagi itu langsung tinggi lagi jadi yang tadinya udah lelah sama pandemi pas udah bisa anak-anak masuk sekolah jadi benar
tadi sama kayak anaknya Mbak Dea, jadi cerah lagi, jadi ceria lagi. Langsung semangat, Mm-mm. berapi-api langsung coba saya share dulu ya. Makasih loh Mbak Aci. Makanya menurut saya tuh memang apalagi penyampaian ya ketika anak-anak di sekolah dengan online itu kan beda banget ya. Kadang-kadang nggak bisa masuk gitu kalau misalnya nggak langsung ketemu gurunya gitu kan. Nah itu juga yang berpengaruh ke anak saya, ini gimana nih mah? Memang enaknya tuh offline gitu kan, memang enaknya langsung ketemu kayak gitu. Nah ini sudah keluar belum ya? Udah, Mbak Dea. Oke. Nah ini waktu itu saya sharing ke kelas pagi Kediri udah ini untuk yang personal project. Sebetulnya apa itu personal project? Yang seperti saya beritahukan tadi, teman-teman, personal project itu adalah sesuatu yang benar-benar lo banget gitu ya. Apa sih sebenarnya yang interestnya teman-teman? Lalu apa sih sebenarnya yang teman-teman inginkan gayanya yang benar-benar kamu banget itu kayak gimana? Nah itulah personal project. Nah ini bisa banget teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman memang interestnya ke isu-isu misalkan latar belakangnya sosial atau ke apa, tapi akan lebih ke fokusnya ke lebih ke dalam lagi gitu ya. Maksud saya lebih runcing lagi misalkan apa gitu ya. Nah itu bisa teman-teman nanti lihat. Lalu ketika teman-teman mau bikin personal project, sebetulnya ini bisa dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi teman-teman. Yang tadi saya bilang juga, ketika saya memotret personal project yang saya lakukan, yang Hope Indah Makbayan, memang keluarga saya berasal dari keluarga yang beraneka, maksudnya diversity agamanya tuh ada gitu ya. Nah saya merasa itu memang harus kita berikan juga ke khalayak umum bahwa walaupun dengan perbedaan yang ada, kita tetap bisa menjaga kerukunan hidup gitu ya. Nah, seperti itu. Nah itu akhirnya saya ambil nanti saya berikan contohnya ya teman-teman. Nah personal project-nya saya pengalaman pribadi, ada juga emosi. Misalkan teman-teman marah, teman-teman sedih, teman-teman bahagia, itu sebetulnya bisa juga diungkapkan dengan personal project teman-teman. Tetapi kan tetap di latar belakangi, apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman marah? Apa yang sebenarnya membuat teman-teman sedih, bahagia, seperti itu. Dan juga hubungan misalkan teman-teman merasa bahwa ada seseorang yang memang bisa mewakili ketertarikan teman-teman pada isu yang teman-teman inginkan. Misalkan tentang diri teman-teman dan subjek yang teman-teman ketahui, seperti itu. Lalu ada juga memori dari masa lampau yang tadi saya bilang, ketika saya membuat project foto, personal project-nya itu adalah short term memories, saya merasa kenangan-kenangan saya menjadi seorang ibu yang tidak sempurna itu harus saya kemukakan lewat hasil karya saya, supaya itu bisa menjadi pembelajaran untuk ibu-ibu baru yang nantinya mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Gitu. Nah, lalu juga yang kelima adalah mencoba untuk mencari tahu. Mencari tahunya adalah interest kita misalkan apa? Apakah benar-benar ini ingin kita cari tahu, lalu kita kan mencari tahu dengan apa? Dengan riset. Lalu setelah itu ketika riset kita berusaha melihat kondisi yang ada, apakah kita bisa langsung terjun ke tempat itu. Setelah itu kita bisa berkenalan dengan subjek itu dan sebagainya sampai akhirnya kita bisa menemukan betul-betul interest kita apa dan kita berusaha untuk mengerjakan personal project kita. Setelah itu baru kita ngelihat fakta juga teman-teman, fakta yang ada di sekeliling kita. Ya jadi tidak berangan-angan tapi memang ada faktanya. Misalkan in the time of corona memang kita sedang menjalani pandemi yang ada gitu dan semua orang merasakan. Nah itu adalah fakta yang kita hadapi sekarang gitu ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya sebentar untuk personal project. Mungkin udah juga mau menambahkan, boleh udah. Lanjut aja dulu Mbak Dea. Terus setelah itu kita juga bisa bertanya pada diri sendiri teman-teman, sebetulnya tentang apa sih proyek personal kita gitu ya, proyek pribadi kita tuh apa gitu. Lalu apa yang sebenarnya kita inginkan dengan proyek kita? Apakah kita ingin memberikan nilai-nilai, nilai-nilai itu maksud saya adalah nilai-nilai sendiri atau memang bisa secara fakta ke semua orang gitu. Relevan nggak sih sama semua orang gitu ya? Nah itu sebenarnya yang kita tanya juga ke diri sendiri. Saya itu apa yang perlu diketahui orang dari proyek kita. Saya itu mengapa hal itu sangat penting. Kenapa sih itu penting kita lakukan?
remeh-temeh seperti ini sebenarnya penting nggak sih? Kalau masalah kesehatan mental itu penting nggak sih sekarang kita kembalikan lagi dari kita dan kita lihat relevannya ke masyarakat. Memang ternyata kesehatan mental kan sangat kita perlukan gitu ya. Maksud saya adalah eh, orang tuh kadang ngelihat kesehatan mental tuh nggak semuanya kita bisa pahami. Nah, akhirnya kita riset dulu tuh kesehatan mental tuh apa. Lalu efeknya seperti apa. Apabila teman-teman tertarik dengan itu ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menginspirasi diri sendiri dan orang lain ketika kita mengerjakan proyek kita, apakah kita bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, apakah kita bisa menemukan pengetahuan baru ketika kita mengerjakan proyek tersebut gitu ya. Dari kita sendiri akhirnya kita ngerasa, oh iya ya ternyata ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari proyek kita. Lalu bagaimana peluang dan tantangannya itu, akhirnya nanti teman-teman akan bisa tahu nih peluangnya, apakah nanti foto itu bisa kita pamerkan, apakah kita bisa bikin buku, apakah kita bisa macam-macam ya udah ya seperti itu ya, dan tantangannya juga seperti apa. Nah ini juga akhirnya kita bertanya lagi pada diri sendiri, sebenarnya kenalilah diri kita ya, siapa sih kita gitu ya. Mulailah ide dengan rasa ingin tahu teman-teman, kita pasti sebagai seorang manusia pasti kita pengen tahu nih apa sih yang menjadi rasa penasaran kita yang tadi saya beritahukan yang pertama gitu ya. Lalu apakah kita memiliki passion dalam masalah ya, masalah apapun, misalkan masalah sosial, masalah budaya misalnya kayak gitu ya. Lalu mengapa masalah itu penting? Kita cari tahu juga mengapa itu penting dan relevan kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah apakah kita memiliki visi dalam fotografi. Jadi ketika kita motret, visi kita apa sih sebenarnya gitu ya? Apa sih yang ingin kita tampilkan gitu ya? Maksud saya bukan hanya nilai dari diri kita sendiri, tapi apakah itu bisa memberi manfaat bagi orang lain gitu. Nah, ini mungkin terlalu panjang ya karena 37 halaman. Saya langsung ke foto-foto aja ya udah ya. Nah, ini foto saya yang ada di Fotodemic, teman-teman, dan udah. Ini adalah judulnya The Last Word. Jadi ketika pandemi berlangsung dan anak saya masih memakai seragam, saya merasa bahwa benda-benda yang ada di tangan anak saya itu adalah yang mewakili dia ketika dia merasa kesepian. Jadi dia mewakili teman-temannya, benda-benda itu. Jadi dia merasa bahagia, dia merasa terisi gitu ya. Jadi dia ngerasa senang gitu dengan memainkan benda-benda itu. Nah ini judulnya The Last Word. Nah kalau yang ini adalah foto Joki Cilik di Sumbawa teman-teman. Ketika itu saya lagi ada penugasan liputan. Saya memotret Joki Cilik di Sumbawa dan ini namanya adalah Budi ya. Jadi dia dari umur 5 tahun sudah bekerja sebagai joki cilik. Jadi semakin kecil berat badannya, dia akan semakin cepat ya menjadi joki cilik gitu. Dan dia pasti akan memenangkan banyak pertandingan. Nah, ini yang pertama ini dia mulai membersihkan ya, memandikan. Yang sebelah kanan ini adalah foto-foto, ini namanya Sandro, teman-teman, ini dukun. Jadi ketika si Budi ini mau jadi joki cilik, harus didoakan dulu kudanya, harus didoakan dulu si siapa namanya si Budinya juga. Jadi biasanya kepalanya si Budi itu ditiup sama si Sandro ini, sama dukunnya ini supaya ya diselamatkan supaya dia nanti nggak jatuh, supaya dia menang kayak gitu. Nah ini biasanya yang didoakan si Budi oleh si Sandro ini. Nah ini adalah alat teman-teman untuk menyisir surainya, menyisir si apa namanya bulu-bulu kudanya ya gitu. Nah ini adalah saat si Budi sedang bertanding. Dari dia menang untuk menjadi joki cilik banyak sekali yang dia dapatkan hadiahnya, misalkan uang ya. Tapi kan seperti teman-teman ketahui bahwa banyak yang melarang ada joki cilik ini karena mereka tidak memakai pengaman ya. Di sini dilihat dia tidak ada pengaman sama sekali kalau teman-teman bisa lihat. Nah, pengamannya itu hanyalah
helm plastik, ya helm plastik. Udah gitu kudanya nggak ada pelananya. Nah itulah sebenarnya yang akhirnya menjadi apa diskusi juga bahwa memang harusnya si joki cilik itu udah harusnya nggak ada di Sumbawa gitu. Tapi tetap ini kan juga sebagai perjudian ya waktu itu ya. Waktu itu saya motret dalam rangka MDGs, My Development Goal. Jadi bagaimana sih masyarakat itu bisa bertahan hidup tanpa bantuan pemerintah. Nah, salah satunya adalah Budi dan keluarganya itu, bagaimana dia bisa menghidupi diri mereka sendiri dengan cara anaknya bekerja sebagai joki cilik. Tapi walaupun seperti itu, akhirnya dari umur 5 tahun itu, setelah itu dia SD kan semakin besar ya, berat badannya semakin bertambah. Akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dini. Ya, pensiun dininya pun masih anak-anak sebenarnya ya, udah dan teman-teman. Jadi karena dia udah ngerasa nggak akan menang karena berat badannya udah nambah gitu ya. Nah, sayang project saya yang ini, sayang project saya yang diversity tentang Hope in Tambakbayan, saya juga melakukan personal project judulnya Faith. Judulnya Faith itu keyakinan. Jadi ini adalah sebuah karya atau project bagaimana seseorang yang anak remaja ini ya, anak remaja ini dibully sejak kecil, lalu dia memutuskan untuk pindah keyakinan ke agama lain, dan dia merasa bahagia sekali karena dia merasa orang tuanya mendukung gitu ya, orang tuanya walaupun Muslim tetap mendukung dia untuk berkeyakinan berganti Katolik gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah salah satu pembaptisan, ini adalah ibu baptisnya ya, yang merupakan tantenya. Ya, ini anaknya. Jadi ketika pembaptisan dia akan melalui katekisasi teman-teman selama setahun supaya dia bisa nih dibaptis ya di Gereja Katolik di Depok, Jawa Barat. Nah, nama yang terpatri sama anak ini ya untuk nama baptisnya namanya Catherine. Namanya Catherine. Nama aslinya dari Catherine Justisia. Jadi Catherine itu akhirnya diminta ya, maksud saya gini, kan awalnya dia diminta untuk milih ini, kamu mau namanya siapa gitu. Nah, akhirnya dia ngobrol sama budenya, ya budenya juga tahu tentang teologi dan Katolik. Akhirnya dia bilang, oh Catherine aja, itu bagus, itu santo ya katanya, itu santo perempuan gitu yang yang berusaha untuk tentang agamanya itu kuat gitu ya, namanya Catherine itu. Nah, ketika dia sudah memeluk agama yang dia yakini, yang pertama kali dia lakukan adalah dia menjadi teratib waktu Natal pertama ya. Jadi si Catherine ini diberikan tugas oleh gurunya untuk menjadi untuk dari pendetanya untuk menjadi tatib ya di situ. Ini adalah momen-momen ketika saya di rumahnya. Ini sebelah kiri adalah Alkitab yang biasa dia baca ya. Lalu yang sebelah kanan ini adalah ibunya yang kebetulan juga survivor kanker ya. Jadi mereka hanya hidup berdua aja di rumahnya. Nah, ini adalah saat-saat dia 2021 Natal kemarin, biasanya kan dia online ya karena pandemi ya. Nah, ini adalah saat dia offline. Saat-saat yang berbahagia juga karena dia menunggu-nunggu nih bagaimana sih kita bisa beribadah dengan offline lagi gitu. Nah, ini akhirnya dia diberikan tugas sebagai Bunda Maria untuk membawa Yesus gitu. Nah, ketika sudah selesai ya dia udah nggak pakai kostum itu, dia udah mulai jalan. Nah, ini pun adalah momen Natal yang kedua. Natal yang kedua ketika dia bisa berkunjung ke rumah keluarganya. Nah, ini adalah salah satu proyek saya tentang diversity juga, bagaimana seseorang yang memiliki memiliki keyakinan yang berbeda tapi tetap didukung oleh keluarga besarnya gitu. Nah, ini juga sama teman-teman, ini Hope in Tambakbayan sebenarnya adalah cerita tentang bagaimana kampung pecinan tertua di Surabaya yang
Hmm, di dalamnya juga ada diversity-nya karena sudah terjadi semacam asimilasi ya. Jadi banyak sekali orang-orang Cina di sini yang sudah menikah dengan orang Madura, sudah menikah dengan orang Surabaya gitu ya. Jadi sudah perpaduannya sudah sangat seperti slogan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi semuanya menyatu di dalam kampung pecinan ini. Nah, ini adalah bagian dari kampung itu, jadi banyak sekali mural-mural ya di situ. Saya mengambil cerita tentang Sumiati. Sumiati adalah seorang Muslim Cina yang masih tetap mempertahankan tradisi untuk dalam rangka ketika Imlek ya. Jadi dia tetap menghormati tradisi itu. Jadi ketika dia usianya remaja, dia sudah berganti keyakinan ke Islam, dia minta izin ke orang tuanya. Awal mulanya keluarganya itu namanya itu Cina semua. Tapi akhirnya karena ada yang berganti ya, bisa diganti namanya Sumiati akhirnya. Tapi sebenarnya nama Cinanya adalah Le Xiumi ini untuk Ibu Sumiati ini. Dan dari ke-6 bersaudara, akhirnya beberapa dari mereka ada yang berpindah dari keyakinan Katolik ke Islam. Nah, ini salah satunya adalah Ibu Sum ini, teman-teman. Jadi ini saya ambil ketika perayaan Imlek 2018, teman-teman, sebelum pandemi. Nah, ini adalah kamarnya. Ini juga persiapan malam Imlek, teman-teman. Jadi yang disiapkan adalah hiu seperti ini ya, dupa, dan juga beberapa makanan. Jadi makanan-makanan itu semuanya ada ceritanya, ada bagian dari biasanya kalau Cina itu kan ada macam-macam ya, misalkan mie goreng kan perlambang kekayaan ya. Jadi kalau misalkan makan mie goreng gitu ya, ada capcay juga, lalu ada ceker, lalu ada ikan, sebenarnya ada ikan bandeng, tapi di sini nggak ada. Nah, selain itu, ketika malam itu akan ada pembakaran kertas, teman-teman, di sini untuk namanya kertas emas gitu ya. Dia akan dibakar untuk diberikan kepada leluhurnya gitu ya, supaya nanti di surga mereka semua senang gitu. Nah, ini namanya adalah malam Imlek yang sebenarnya sama seperti kita Lebaran ya, Idul Fitri, teman-teman. Jadi ketika sudah ada hiu seperti ini, nanti setelah itu ini arak sebetulnya, tapi nggak ada yang minum kecuali memang ada saudaranya Ibu Sum yang memang keyakinannya Katolik bisa diminum juga. Tapi biasanya ketika kakaknya Ibu Sum mendoakan, biasanya langsung dibuang ke tanah gitu ya. Setelah itu sudah didoakan, setelah itu baru membakar uang kertas ini. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ada beberapa memang walaupun Cina Muslim tapi tetap berusaha mempertahankan tradisi yang ada gitu. Nah, ini adalah keponakannya Ibu Sum ya. Dia juga membakar uang kertas untuk neneknya. Jadi ketika sudah berlangsung Imlek itu, ketika sudah didoakan makanannya semua lalu dibakar uang kertasnya, mereka akan makan bersama seperti kita makan ketika Lebaran. Jadi makan bersama keluarga karena semua kan sudah didoakan ya, sudah diberkati makanannya gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah momen ketika Ibu Sum sedang sholat. Saya sebetulnya untuk momen Hop in Tambak Bayan ini dari 2018 sampai sekarang masih tetap saya lakukan, teman-teman. Dan saya baru mendapatkan kabar bahwa anaknya yang pertama laki-laki meninggal dunia karena COVID. Dan kebetulan saya juga sudah nyekar ke sana, saya juga sudah ketemu dengan Ibu Sum juga, lalu saya juga sudah ngobrol gitu ya, minta izin juga untuk memotret ketika Ibu Sum sedang nyekar ke taman gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah potret keluarga Ibu Sum, teman-teman. Jadi walaupun berkeyakinan yang berbeda, tapi mereka tetap berusaha menyatu gitu ya, tetap berusaha menjalankan tradisi yang ada karena dari awal memang sudah diberitahukan kepada contohnya gitu ya, contohnya bahwa orang tua walaupun sudah meninggal kita tetap harus menjalankan
ibadah Imlek itu, gitu, perayaan Imlek. Mungkin ada pertanyaan atau saya lanjutkan lagi ya udah sedikit. Lanjut aja dulu Mbak Dea. Oke. Jadi ini adalah yang terakhir yang saya beritahukan ke teman-teman tadi, yang short term memories. Saya mengerjakan short term memories karena saya merasa bahwa ketika saya menjadi ibu baru itu saya tidak sempurna, teman-teman. Jadi saya sudah membaca buku, ya, saya sudah membaca buku, saya sudah ngelihat macam-macam. Kenapa kok saya merasa diri saya masih kurang gitu. Sampai ketika saya menyusui pun, saya pun kena abses. Jadi PD payudara saya itu yang sebelah kiri itu kena abses dan saya harus diinsisi operasi kecil gitu ya, supaya dikeluarkan nanahnya ketika itu. Saya merasa bahwa jadi ibu baru tuh kalau nggak ada support system tuh berat banget gitu. Saya nggak pernah ngerasain menyusui, saya nggak pernah merawat anak gitu ya sebelumnya ya. Dan akhirnya ketika itu terjadi saya berusaha untuk ini mendokumentasikan apa yang saya rasakan dan saya ingin momen-momennya itu hitam putih itu karena momen-momennya tidak instan ya saya bikin dengan analog seperti itu teman-teman. Nah ini foto-fotonya, ini adalah bunga ya di taman ya. Kenapa saya mengambil bunga ya karena menurut saya ini harapan ketika saya merasa down, jadi saya pengen melihat sesuatu yang cerah gitu ya. Jadi ketika saya pun menjadi ibu baru, suami saya juga di Surabaya, saya di Jakarta gitu kan. Jadi support system-nya menurut saya pun tidak terlalu banyak. Dari orang tua saya juga sama, karena mereka masih berpikir bahwa anak itu kalau nggak kenyang pasti akan nangis terus-menerus gitu. Pokoknya saya ngerasa susah banget bergerak itu. Susah bergeraknya karena banyak sekali masukan-masukan yang malah membuat saya merasa terbebani dan akhirnya saya membuat proyek ini. Sebenarnya ini untuk healing juga untuk saya gitu. Bagaimana saya supaya tetap bisa bertahan bahwa saya tuh ternyata sudah bisa melewati ini semua gitu ya. Nah ini adalah foto ayah saya ketika sebelum beliau meninggal. Ini momen ketika saya di Sarangan teman-teman. Waktu itu saya ajak anak saya, jadi saya berusaha mengerjakan ini juga ya sampai anak saya besar. Nah ini adalah momen ketika saya sedang ada di Jogja teman-teman, sedang ada acara keluarga, tapi saya ke tempat yang belum pernah saya datangi di Kaliurang gitu ya. Nah saya berusaha memotret itu juga. Ini adalah anak saya ketika dia usianya 6 tahun. Di situ dia lagi boring banget, terus udah gitu saya sebetulnya di rumah ada perpustakaan boneka dan boneka-bonekanya kita jemur ya, kita jemur di bawah terik matahari. Setelah itu karena anak saya itu suka banget memakai baju yang suka dandan gitu ya, dia suka pakai baju macam-macam gitu ya. Udah lama aku mau pakai ini, pakai itu. Nah akhirnya dia berusaha memakai baju yang dia senangnya untuk jalan-jalan, terus dia jalan-jalan di sekitar rumah gitu ya, sambil melihat, sambil bareng-bareng sama boneka-boneka yang dijemur. Ini adalah momen ketika saya mengajak anak saya berlibur sebentar ya di daerah Cimory. Jadi dia senang banget melihat binatang-binatang. Kalau ini saya waktu itu ngajak anak saya ke Jogja juga, ke pantai Baron ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi masih sepi, masih pagi banget itu. Saya ajak dia di sana karena dia suka banget pantai dan gunung. Tadi saya bilang dari awal pertama kita bertemu di acara ini ya, saya bilang dia suka ke pantai dan juga ke gunung. Nah ini adalah foto saya sebelum saya hamil teman-teman. Jadi saya berusaha memotret diri saya sendiri untuk melihat gitu ya, bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada dalam diri saya. Nah ini adalah Nada, usia 7 tahun, sudah agak besar.
Oke. Oke, sudah. Sudah selesai, udah. Teman-teman, terima kasih banyak. Oke, saya stop ya. Project yang short term memory ini jauh lebih deep ya. Gimana? Project yang short term memory ini jauh lebih deep ya kayaknya. Iya, lebih deep memang. Karena ya inilah imperfectionisnya, maksud saya ingin memberitahukan gitu loh udah, bahwa memang ada pikiran ketidaksempurnaan pasti dalam setiap orang ya. Insecurity-nya, Ya, tapi berusaha berdamai dengan itu ya. betul. Akhirnya ya saya berusaha berdamai, saya berusaha menjalani itu semua gitu ya. Walaupun di balik ketidaksempurnaan itu ada sebetulnya kebahagiaan-kebahagiaan yang sebetulnya saya rasakan juga gitu. Yang saya syukuri juga gitu. Oke, kalau teman-teman mau nanya atau hal-hal lainnya, silakan teman-teman dikasih waktu dulu, karena sebentar lagi kita mau siap-siap buat buka puasa nih. Ternyata udah 5:30 dong. Yeah. Ya ampun. Obrolannya banyak, maaf ya teman-teman. Tapi berfaedah sih pasti. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Raihan, Siti, Diandra. Oke, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas nih, karena keterbatasan waktu ya, buka puasa. Nanti ini ada recordnya di YouTube Kelas Lasar, boleh kita nonton sama-sama, atau boleh di-share juga sama teman-teman yang lain, karena materi personal project ini, aku belum melihat ada kebakuan di personal project ini, Mbak Dea. Terus Bagaimana? aku belum melihat ada suatu hal baku di personal project ini, bagaimana teknis pelaksanaan dan lain-lain, karena setiap orang mereka sepertinya tetap mengembangkan personal project ini seiring berjalan waktu. Iya, betul. Dan dulu 2015-2016, kecenderungan orang berpikir bahwa personal project ini adalah karya-karya galau, karya-karya curhat. Dan semakin sini aku melihat ternyata karya-karya personal dari kita ini terkadang relate juga buat orang banyak gitu. Iya, betul. Makanya jadi, bukan hanya galau-galau terus curhat di karyanya doang gitu. Betul. Makanya saya bilang tadi harus relevan juga dengan masyarakat ya udah. Supaya memang itu loh pengetahuan baru dari kita gitu ya. Sama seperti saya yang short term memories itu kan mungkin banyak juga ibu-ibu baru yang kayak saya gitu. Tapi susah nih mengungkapkan. Makanya saya bilang ke teman-teman saya yang misalkan jadi ibu baru, coba deh kamu nulis puisi gitu kan. Kalau nggak bisa motret, nulis puisi atau nyanyi atau gambar atau apapun gitu loh udah. Supaya nggak merasa kecewa pada diri sendiri gitu loh. Supaya happy gitu maksud saya. Seperti itu. Iya, banyak hal untuk menghadapi hal itu ya. Betul. Oke, Mbak Dea, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Ini di Surabaya udah buka. Wah, Mbak Dea. Nggak apa-apa, santai aja. Mbak Dea stay di Surabaya ya? Iya, saya stay di Surabaya udah. Mudah-mudahan bisa main ke sini udah dan teman-teman ya. Rencananya tahun ini, semoga nggak ada kendala ya. Oh iya. Iya, amin, amin. Oke, terima kasih Mbak Dea, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalaninya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih banyak udah dan teman-teman. Sampai jumpa.